なかなかありませんよね。綺麗な川はあんまりない。あまりない。だって地面が、うん。日本の地面はちょっと違いますよ。そうだよ。向こうの地面は柔らかい。土みたいな。そうですね粘土みたいなね。日本ですと、なんか、石うんうんうんうん。石がいっぱいあるんで、それの原因でしょうか。そっかそっか。うん。餌は何に使いますか？餌。エバリ。エバリ。エバリは何ですか？フライって言って、うん。教えていただけませんか？ああ。本物ではないよね。日本。そう。日本。うんうんうん。今日はお金払いますか？うん。お金払う。お金払わないとダメですか？そうそうそう。うーん。だけど、あっちはいるんじゃん。あっち。魚払わない。うちのママにもインタビューしてきた。いいんですか？いいよいいよ。ありがとうございます。嬉しいです。じゃあ、動画ありがとうございますね。Sebuah fenomena menarik sedang terjadi di Jepang. Dan kali ini datang dari kebiasaan sederhana yang dibawa oleh warga Indonesia. Tanpa disangka, tren memancing ala orang Indonesia kini mulai menarik perhatian masyarakat. Jepang dan bahkan viral di media sosial. Di beberapa daerah di Jepang, semakin banyak warga Indonesia yang menghabiskan waktu luang mereka dengan memancing di sungai, danau, maupun di tepi laut. Bagi orang Indonesia, memancing memang sudah menjadi hobi yang sangat biasa. Selain Mira, kegiatan ini juga menjadi cara untuk bersantai dan melepas penat setelah bekerja. Namun, siapa sangka, kebiasaan yang terlihat sederhana ini justru membuat banyak warga Jepang penasaran. Beberapa warga Jepang yang melihat langsung aktivitas tersebut mengaku terkejut dengan cara memancing orang Indonesia yang terlihat santai, sederhana, dan penuh kebersamaan. Tidak seperti kebanyakan teknik memancing yang terkadang menggunakan peralatan mahal. Banyak orang Indonesia yang memancing dengan alat sederhana, namun tetap berhasil mendapatkan ikan. Hal inilah yang membuat sebagian warga Jepang mulai tertarik mencoba. Di media sosial, sejumlah video memperlihatkan bagaimana warga Indonesia memancing bersama, sambil bercanda dan menikmati suasana alam Jepang. Momen kebersamaan tersebut ternyata menarik perhatian banyak netizen Jepang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa cara memancing orang Indonesia terlihat lebih santai dan menyenangkan dibandingkan metode yang biasa mereka lakukan. Fenomena ini perlahan mulai menjadi tren kecil di kalangan masyarakat Jepang yang ingin mencoba cara memancing yang lebih sederhana dan tidak terlalu rumit. Selain itu, keberadaan komunitas warga Indonesia di Jepang yang semakin besar juga ikut mempercepat penyebaran tren ini. Banyak pekerja, pelajar, hingga pekerja magang dari Indonesia yang tinggal di berbagai kota di Jepang. Ketika mereka berkumpul untuk memancing, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hobi, tetapi juga menjadi ajang kebersamaan dan mempererat hubungan antar sesama perantau. Menariknya lagi, beberapa warga Jepang bahkan mulai ikut bergabung dalam kegiatan tersebut. Mereka belajar teknik memancing dari orang Indonesia, sekaligus menikmati suasana santai yang jarang mereka rasakan dalam kehidupan sehari yang sibuk. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya sederhana dari Indonesia ternyata bisa menarik perhatian masyarakat dunia. Tidak harus sesuatu yang mewah atau rumit. Terkadang hal sederhana seperti memancing justru mampu menciptakan hubungan sosial yang hangat antara berbagai bangsa. Banyak netizen juga merasa bangga melihat kebiasaan orang Indonesia yang ternyata bisa menjadi inspirasi di negara lain. Kini, tren memancing ala Indonesia di Jepang semakin sering terlihat dan menjadi topik menarik di
berbagai platform media sosial. Bayangkan, sebuah pengaruh yang muncul bukan dari teknologi, bukan pula dari makanan, melainkan dari kebiasaan santai sehari-hari, bisa menghidupkan kembali suatu negara. Kehadiran masyarakat Indonesia di Jepang ternyata menghadirkan perubahan kecil yang tak disangka. Salah satunya melalui kegemaran memancing yang perlahan menjadi tren baru. Aktivitas sederhana ini membuat sungai terasa kembali hidup dan mengubah cara sebagian warga Jepang menikmati waktu luang mereka. Fenomena tersebut bermula ketika berbagai unggahan media sosial menampilkan pekerja migran dan pelajar Indonesia di Jepang yang menghabiskan akhir pekan dengan duduk santai di tepi danau atau sungai. Mereka tertawa bersama, memasak hasil tangkapan, dan menikmati alam tanpa tekanan rutinitas. Gaya santai ini kontras dengan budaya kerja keras masyarakat Jepang, sehingga menarik perhatian banyak orang. Tanpa diduga, warga lokal mulai mengikuti kebiasaan itu. Keluarga-keluarga datang membawa alat pancing, tikar, serta bekal sederhana, meniru cara menikmati waktu dengan murah namun penuh makna. Cuman di Jepang ikan sebanyak ini dianggurin, kok bisa sih? Jadi guys, setelah sekian lama akhirnya kita libur juga. Jujur sih sebenarnya bukan libur karena pengen istirahat, tapi libur karena pengen mancing guys. Kalau kalian di posisi seperti ini mau diapain nih ikan? Jujur sih kalau saya mah langsung dijaring guys. Gak lama-lama langsung kita siapin alat tempurnya. Gaskeun, semoga di lemparan pertama langsung ada yang nyamber. Ya kali gak ada yang nyamber, masa sih? Tapi gak apa-apa lah, daikheug teka aja liur. Tuh kan, gak lama setelah dilempar langsung disambar guys. Media setempat kemudian menyoroti perubahan ini sebagai pengaruh gaya hidup santai dari Indonesia. Dampaknya tidak hanya sosial, tetapi juga ekologis. Beberapa wilayah sebelumnya mengalami peningkatan populasi ikan air tawar karena rendahnya aktivitas penangkapan. Kondisi tersebut memicu ketidakseimbangan ekosistem dan mengganggu aliran air akibat vegetasi yang tumbuh berlebihan. Setelah aktivitas memancing meningkat, jumlah ikan berangsur stabil dan aliran sungai menjadi lebih lancar. Para ahli lingkungan bahkan menilai fenomena ini sebagai solusi sosial tak terduga yang sekaligus menyehatkan mental masyarakat. Komunitas lingkungan pun mulai menggandeng kelompok Indonesia untuk mengadakan kegiatan memancing bersama sekaligus kampanye kebersihan sungai. Pemberitaan media menyoroti bahwa kontribusi Indonesia bukan hanya berupa tenaga kerja atau kuliner, tetapi juga pandangan hidup, menghargai waktu, merawat alam, serta membangun kebersamaan. Fenomena ini dipandang sebagai bentuk kekuatan budaya lunak yang muncul tanpa diplomasi resmi. Jepang yang dikenal disiplin mulai belajar berhenti sejenak dan menikmati kesederhanaan. OK。もうね、これ釣るのが夢だったんですよ。絶対できると自分で自分を信じてましたから。もう俺はね、自分のね、可能性に疑いを持ったことはないから。自分が作った道具で、ルアーでね、しっかり食わして、勝負して、おかっぱありで通るっていう。これが俺の夢だったから。夢バッチリ叶えました。ありがとう。ありがとう。
Para pengamat budaya menilai peristiwa ini membuktikan bahwa pengaruh bangsa tidak selalu berasal dari ekonomi atau inovasi teknologi, melainkan juga dari nilai sosial yang dibawa masyarakatnya. Dari kegiatan memancing sederhana, inspirasi lintas budaya, sungai menjadi lebih sehat, warga lebih bahagia, dan hubungan antar masyarakat semakin erat. Sebuah dampak kecil dengan arti besar bagi kehidupan modern. Bagaimana menurutmu? Tulis di komentar. すみません。お時間いただいてありがとうございます。もう魚はもうもらいましたか？まだまだ釣れてない。まだ知れてない。もう何時から来ましたか？さっき来たばっかり、10時ぐらい。来たばかりですね。一人様ですか？家族。あれよかったですね。あ、すみません。ここ良かったですよね。うん、綺麗だね、水がね。ここ何回行ったことありますか？もういつも来てる。いつも、うん毎年、毎年じゃない、毎週。毎週。近いから。そうですか。私ですと3回目。あ、そうなの？そう、3回目。去年は2回目。今おー。日は3インドネ回目。シアはこういう川ないの？あるんですけど、なかなかありませんよね。川、綺麗な川はあんまりない。あまりない。うん。もうだって地面が、うん。日本の地面はちょっと違いますよ。あ、そうで。もう向こうの地面は柔らかい。土みたいな。そうですね粘土みたいなね。日本ですと、なんか、石うんうんうんうん。石がいっぱいあるんで、それの原因でしょうか。そっかそっか。うん。餌は何に使いますか？餌。手張り。エバリ。エバリは何ですか？フライって言って、教えていただけませんか？ああ。本物ではないよね。日本。そう。日本。今日はお金払いますか？うん。お金払う。お金払わないとダメですか？そうそうそう。だけど、あっちはいるんじゃん。あっち。魚払わない。うちのママにもインタビューしてきた。いいんですか？いいよいいよ。ありがとうございます。嬉しいです。じゃあ、動画ありがとうございますね。